Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Halo Ril, ada apa nelpon pagi-pagi gini? Bang, aku mau cerita sesuatu. Tadi malam, Pak Husen datang ke rumahku, Bang. Pak Husen? Pak Husen siapa? Itu loh, Bang. Orang yang dulu ngasih uang ke aku, tapi uangnya berubah jadi daun. Walah, yang itu toh. Emang dia ngapain ke rumahmu? Dia datang untuk minta uangnya dikembalikan, Bang. Katanya sih kalau aku nggak mau balikin, dia minta imbalan, Bang. Imbalan? Imbalan apa maksudnya, Ril? Nah itu dia masalahnya, Bang. Imbalannya itu keluargaku sendiri, Bang. Oh gitu ya, paham aku sekarang. Lebih baik kamu turutin aja kemauannya, Ril. Kalau kamu nggak nurut, keluargamu bisa dalam bahaya, Ril. Kisah ini dialami oleh Ariel, seorang kepala keluarga yang bekerja di sebuah perusahaan penjualan alat rumah tangga. Namun karena suatu hal, Ariel memutuskan untuk resign. Permisi, Pak. Ya, silakan masuk. Ariel, duduk dulu, Ril. Ada perlu apa nih? Kok kelihatannya serius banget? Iya, Pak. Ini saya mau menyerahkan surat pengunduran diri saya, Pak. Surat pengunduran diri? Kamu serius, Ril? Setelah sekian lama kamu kerja di sini, kok tiba-tiba minta resign? Iya, Pak. Saya sudah memikirkan ini matang-matang. Saya rasa saya nggak bisa lanjut kerja di sini lagi. Kenapa emangnya, Ril? Ada masalah ya di kantor? Kalau enggak, sama teman kerja mungkin? Atau kamu ngerasa gajinya kurang? Enggak, Pak. Saya nggak ada masalah sama teman kerja di sini. Di sini teman-teman kerjanya baik-baik kok. Dan soal gaji juga saya nggak pernah komplain. Cuma saya udah ngerasa capek, Pak. Pekerjaan di sini memang bagus, tapi cukup berat bagi saya. Saya pengen cari kerja yang lebih ringan, biar bisa lebih banyak waktu sama keluarga, Pak. Saya ngerti, Ril. Tapi kamu pikir-pikir lagi deh. Kamu udah kerja di sini hampir berapa tahun? 4 tahun kan? Dan prestasi kamu juga bagus. Target penjualan selalu tercapai tiap bulan. Jujur aja, saya malah berharap kamu bisa jadi kepala tim penjualan berikutnya. Terima kasih, Pak. Saya juga bersyukur udah dikasih kesempatan selama ini, tapi saya udah ngerasa sekarang waktunya untuk berhenti. Anak-anak saya jarang saya temui, Pak. Saya berangkat pagi, pulang malam. Jadi saya nggak punya waktu buat keluarga. Itu yang bikin saya mikir 2 kali, Pak. Saya paham, Ril. Tapi kamu juga tahu sendiri, cari kerja sekarang nggak gampang. Apalagi kamu udah punya keluarga yang harus kamu tanggung. Saya cuma takut kamu nyesel nanti kalau ternyata di luar sana nggak sebaik yang kamu bayangkan. Saya sudah siap, Pak. Saya udah hitung semua resikonya. Saya nggak mau terus-terusan kehilangan waktu berharga bareng keluarga. Uang bisa dicari, Pak. Tapi waktu sama anak-anak nggak bisa diulang. Kamu udah mikir sejauh itu ya ternyata. Saya salut sih. Jujur, saya berat kehilangan orang seperti kamu. Tapi kalau itu keputusan kamu ya saya nggak bisa maksa. Saya terima kasih banget, Pak, atas bimbingan dan kesempatan selama ini. Banyak yang saya pelajari dari sini dan saya nggak akan lupa. Baiklah, Ril. Suratnya nanti saya akan proses dan kalau suatu saat kamu berubah pikiran, pintu perusahaan ini selalu terbuka buat kamu. Siap, Pak. Saya nggak akan lupa kebaikan Bapak dan teman-teman yang ada di sini. Semoga langkah kamu berikutnya lancar, Ril. Dan semoga kamu dapat yang kamu cari, waktu, ketenangan, dan kebahagiaan bersama keluarga. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Loh ya, kok nggak berangkat kerja? Udah jam 8 loh ini, nanti kesiangan loh. Anu Bun, Ayah udah nggak kerja lagi. Ayah udah resign dari kerjaan. Resign? Maksudnya ayah udah berhenti kerja? Kok ayah nggak bilang-bilang sih? Emangnya ada masalah apa di tempat kerja? Iya Bun, Ayah sengaja nggak ngasih tahu dulu. Takut Bunda malah kepikiran dan khawatir. Tapi nggak ada masalah apa-apa kok di kerjaan. Cuma Ayah capek aja Bun. Setiap hari kerja harus ditekan sama target. Dimarahin kalau penjualan turun. Rasanya kayak nggak punya waktu buat diri sendiri, apalagi buat keluarga. Jadi beneran, ayah udah nggak kerja di sana lagi. Terus sekarang ayah mau gimana? Udah dapat kerjaan baru? Belum Bun, Ayah baru mau mulai cari-cari. Mau coba tanya ke temen. Ya siapa tahu ada lowongan kerja yang lebih ringan, yang nggak terlalu bikin stres dan waktunya juga nggak sampai larut malam.
Bunda ngerti kalau ayah capek, tapi kalau ayah nggak kerja, uang belanja kita sehari-hari gimana? Tagihan sekolah anak, listrik, semua itu kan butuh biaya. Udah, Bunda tenang aja. Masalah itu ayah udah pikirin. Ayah masih ada tabungan buat beberapa bulan ke depan. Cukup kok buat kebutuhan kita sementara ini sampai ayah dapat kerjaan baru. Jadi Bunda nggak usah khawatir dulu. Tapi Bunda nggak nyangka loh kalau ayah sampai mikir resign. Tapi kalau udah terjadi ya mau gimana lagi? Iya Bun, maaf ya, ayah cuma nggak mau nambah beban pikiran Bunda, tapi ternyata malah bikin Bunda kaget. Ya kaget banget ya, tapi kalau itu memang yang terbaik buat ayah, Bunda akan dukung. Cuma nanti kalau udah dapat kerja lagi, jangan gampang resign. Pasti Bun, ayah janji kok. Ya udah deh, ayah sarapan dulu sana. Udah Bunda siapin makanannya. Iya Bun, makasih udah ngertiin ayah. Doain aja semoga ayah cepat dapat kerjaan yang lebih baik. Halo, Assalamualaikum. Ini siapa ya? Waalaikumsalam. Ini aku, Aril. Kamu gimana kabarnya, Yan? Oh alah, Aril. Lama banget kita nggak kontak-kontakan. Alhamdulillah, kabarku baik-baik aja, Ril. Lah kamu gimana? Alhamdulillah, aku baik juga, Yan. Udah lama ya kita nggak ngobrol. Iya nih, tumben banget kamu nelpon. Ada apa, Ril? Biasanya kan kamu sibuk kerja tuh. Iya, makanya aku nelpon sekarang. Sebenarnya aku lagi butuh bantuan, Yan. Bantuan apa, Ril? Jadi gini, aku mau nanya, di tempat kerjamu sekarang ada lowongan nggak? Emang nyariin kerjaan buat siapa, Ril? Buat aku sendiri sih, Yan. Loh, bukannya kamu masih kerja di perusahaan alat rumah tangga itu ya? Sebagai sales? Iya, betul. Tapi itu kan dulu, Yan. Sekarang aku udah nggak kerja lagi di sana. Serius, Ril? Waduh, kenapa bisa gitu? Ya, panjang lah ceritanya, Yan. Intinya aku udah nggak cocok aja di sana. Jadi sekarang aku lagi nyari kerjaan baru. Ya, siapa tahu bisa dapat tempat yang lebih pas. Gitu toh. Kadang kalau udah nggak srek di tempat kerja, mau dipaksa juga nggak akan nyaman. Tapi sayangnya, Ril, di tempatku kerja sekarang belum ada lowongan. Oh gitu ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, Yan. Aku cuma nanya, barangkali ada. Kalau nanti kebetulan ada lowongan, tolong kabarin aku ya. Siap, Ril. Nanti kalau ada info, aku langsung hubungi kamu. Nomor kamu masih yang ini kan? Iya, masih sama. Makasih banget, Yan. Aku bener-bener lagi butuh kerjaan. Zaman sekarang kalau nggak ada orang dalam, susah nyari kerja. Apalagi sekarang, kepentok sama persyaratan umur. Sama-sama, Ril. Tetap semangat aja. Jangan nyerah. Kadang rezeki datang dari arah yang nggak kita sangka. Iya, bener juga. Makasih atas doanya, Yan. Nanti kalau kamu lagi senggang, mainlah ke rumah. Udah lama nggak nongkrong bareng. Wah, boleh tuh. Ya, kapan-kapan aku kabarin kalau ada waktu luang. Kalian ngobrol-ngobrol lagi. Oh iya, sorry banget nih kalau aku ganggu waktu kerjamu. Iya, nggak apa-apa, Ril. Santai aja. Ya udah, aku mau lanjut kerja dulu, Ril. Siap, Yan. Lim, ngomong-ngomong, ada lowongan kerja nggak di tempatmu? Waduh, nggak ada, Ril. Di tempatku malah lagi ada pengurangan karyawan. Banyak yang kena PHK akhir-akhir ini. Serius, kirain masih buka lowongan. Soalnya aku udah cari-cari kerja dari kemarin, tapi belum dapat-dapat juga. Ya gitu, Ril. Lagi susah sekarang. Tapi kenapa kamu nggak coba kerja freelance aja? Kerja freelance? Kerja apaan tuh, Lim? Ril, masa kerja freelance aja nggak tahu? Freelance itu kerjaan yang nggak terikat sama perusahaan. Kamu kerja bebas, tapi dapat bayaran dari hasil kerjamu. Bisa dikerjain dari mana aja, ataupun dari rumah. Oh gitu, tapi kerja freelance yang cocok buat aku tuh kayak apa ya? Ya tergantung skill kamu sih. Tapi kalau kamu bingung mulai dari mana, coba aja jadi driver online yang pakai mobil. Hasilnya lumayan loh. Banyak temanku yang bisa dapat 2 juta seminggu kalau rajin narik. Jangankan jadi driver online, mobil aja aku nggak punya, Lim. Iya juga sih, tapi sekarang tuh banyak driver yang nggak pakai mobil sendiri kok. Mereka nyewa, jadi nggak harus punya dulu. Nyewa mobil? Emang bisa ya gitu? Bisa banget, kamu tinggal cari jasa sewa mobil yang sistemnya harian atau mingguan. Banyak yang khusus buat driver online. Terus, kamu beli akun drivernya dari orang lain, jadi bisa langsung kerja deh. Beli akun? Iya, biasanya dijual di Facebook. Banyak grup-grupnya, tinggal ketik aja, jual akun driver online. Kamu bisa nego harga, nanti tinggal aktifin akunnya.
Oh, tapi duitku sekarang paling cuma 1,5 juta, Lim. Cukup nggak kira-kira? Kalau cuma segitu sih agak pas-pasan, tapi masih bisa dicoba. Kadang ada akun yang dijual 500.000 atau sejuta. Terus sisa uangnya bisa buat sewa mobil seminggu pertama dulu. Iya juga sih, tapi agak takut juga kalau ketipu beli akun. Makanya kamu harus hati-hati. Cek dulu penjualnya, lihat komentar orang. Jangan asal transfer. Kalau bisa sih COD ya, atau lewat marketplace yang aman. Ya udah deh, nanti aku coba cari dulu infonya. Siapa tahu jalan rezekiku dari situ. Nah gitu dong, daripada nganggur terus, lumayan loh Ril hasilnya. Temanku aja yang kerja jadi driver online, sekarang malah bisa bantu keluarganya tiap bulan. Iya Lim, makasih banget ya udah ngasih ide. Aku bener-bener udah pusing mau kerja apa. Sama-sama Ril. Mahal-mahal juga ya ternyata nyewa mobil. Seminggu ada yang 2 juta sampai 3 juta. Coba aku cari lagi deh sewa mobil yang murah. Ya, gimana hasilnya? Tanya ke temen. Udah dapat kerjaannya? Belum Bun, ayah udah tanya-tanya ke beberapa temen juga, tapi pada bilang belum ada lowongan. Malahan ada yang bilang lagi ada pengurangan karyawan. Oh ya udah, yang sabar ya. Pasti nanti ada jalannya kok. Rezeki nggak bakal kemana. Yang penting kita terus berusaha. Iya Bun, ayah juga mikir gitu. Tapi ayah nggak mau cuma diem aja di rumah. Ini ayah lagi nyari-nyari info rental mobil nih. Rental mobil? Emangnya buat apaan ya nyari rental mobil? Jadi gini Bun, ayah kepikiran mau coba jadi driver online. Kata si Salim, hasilnya lumayan kalau rajin narik tiap hari. Jadi rencananya ayah mau sewa mobil mingguan, terus beli akun driver online sekalian. Ya daripada nganggur kelamaan dan gak dapat kerjaan, mending dicoba dulu Bun. Oh gitu, ya nggak apa-apa ya. Yang penting ada pemasukan dulu tiap bulannya. Sekarang kan apa-apa butuh biaya. Daripada ayah bengong aja nggak ada kegiatan. Iya Bun, ayah udah mikir mateng-mateng. Modalnya emang agak gede di awal, tapi kalau lancar, sebulan juga udah bisa nutup biaya sewa mobil sama bensinnya. Emang ayah udah tahu berapa biaya sewanya? Nah itu, ayah lagi lihat-lihat nih, ada yang nyewain mobil Avanza sama Xenia, tarifnya sekitar 700 sampai 900 ribuan per minggu. Tapi tergantung unitnya juga sih, ada juga yang udah sekalian sama asuransi. Wah, lumayan juga ya biayanya. Tapi kalau tiap hari narik, kira-kira bisa nutup nggak ya? Kata Salim sih, kalau rajin narik dari pagi sampai malam bisa dapat 300 sampai 500 ribu per hari Bun. Ya kalau diambil rata-rata 400 ribu aja, seminggu bisa dapat 2 jutaan. Jadi masih sisa lumayan setelah potongan sewa mobil dan bensin. Kedengarannya sih masuk akal juga. Makanya ayah mau cari rental yang mobilnya enak dipakai dulu Bun, biar nggak gampang capek juga kalau narik seharian. Ya udah, nanti kalau udah nemu rental yang cocok, kabarin ya. Siapa tahu kita bisa atur uang belanja dulu buat bantu modalnya sedikit-sedikit. Makasih ya Bun, udah support ayah. Soalnya sempat ragu juga tadi, takutnya kamu nggak setuju ayah jadi driver online. Ya selama kerjaannya halal dan menguntungkan, Bunda akan tetap dukung kok. Kadang rezeki datang dari arah yang nggak kita duga ya. Bener banget Bun, ayah juga ngerasa mungkin ini jalannya dulu. Ya siapa tahu dari sini nanti bisa punya mobil sendiri kan, jadi nggak perlu nyewa. Amin, Bunda doain yang terbaik buat ayah. Semoga usahanya lancar, banyak penumpang dan nggak ada kendala di jalan. Amin, makasih Bun. Nanti ayah mau tanya-tanya lagi di grup Facebook, siapa tahu ada yang nyewain mobil murah buat driver online. Iya ya. Siang Pak, jadi Bapak yang mau nyewa mobil saya? Iya Pak, betul. Mohon maaf nih Pak Aril, saya lihat-lihat ini rumahnya kontrakan ya? Iya Pak Andri, ini memang kontrakan. Emangnya ada apa ya Pak? Jadi begini Pak Aril, saya itu biasanya nyewain mobil untuk driver online, tapi memang ada syaratnya. Salah satunya alamat rumah harus sesuai dengan alamat di KTP. Nah, kalau rumahnya kontrakan begini, saya belum bisa ngasih sewa mobilnya Pak. Oh gitu ya Pak, tapi kenapa emangnya Pak? Bukan maksud saya untuk suuzon atau gimana
gimana ya Pak Aril. Cuma ini memang sudah jadi SOP dari rental saya. Soalnya beberapa kali dulu ada yang nyewa mobil pakai alamat kontrakan, terus dibawa kabur dia mobilnya dan nggak balik-balik. Jadi sekarang kami lebih hati-hati Pak. Saya paham Pak Andri, tapi saya mohon banget, saya benar-benar butuh mobil buat kerja Pak, buat ngasih makan anak dan istri saya. Saya udah nggak ada kerjaan lain. Saya udah coba cari pinjaman sana sini, tapi juga nggak ada hasilnya. Lagian kontrakan ini juga milik kakak saya sendiri Pak, namanya Bu Yuni. Jadi Bapak nggak usah khawatir, saya nggak bakal kabur atau bawa mobilnya entah kemana. Kalau perlu, Bapak bisa ketemu langsung sama kakak saya nanti. Saya paham Pak Aril. Jujur, kalau yang ngomong bukan Pak Aril, mungkin saya udah langsung tolak dari awal. Tapi ya gimana ya? Ya kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa Pak. Mungkin memang belum rezeki saya juga nggak mau maksa. Ya udah deh, gini aja Pak Aril. Ini saya buat pengecualian khusus buat Pak Aril. Biasanya saya nggak akan kasih sewa kalau alamatnya nggak sama dengan KTP. Tapi kali ini saya percaya sama Pak Aril. Tapi satu hal ya Pak, harga sewanya jadi 1 juta per minggu. Karena saya ambil resiko juga di sini. Serius Pak? Wah, terima kasih banget Pak Andri. Nggak apa-apa Pak, saya setuju. 1 juta per minggu juga nggak masalah. Yang penting saya bisa mulai kerja Pak. Oke, berarti nanti sore saya kirim mobilnya ke sini ya. Kita buat perjanjian sewa. Saya juga butuh fotokopi KTP dan kakak. Oh iya, kalau bisa saya juga mau ketemu sebentar sama kakaknya Pak Aril. Siapa namanya tadi? Bu Yuni ya? Ya biar saya lebih yakin aja. Siap Pak, nanti sore kakak saya juga pulang dari kerja, bisa ketemu langsung. Sekali lagi makasih banyak Pak Andri, karena Bapak benar-benar sudah tolong saya banget hari ini. Sama-sama Pak Aril. Gini amat nasib driver. Dari pagi cuma dapat 1 orderan doang. Nunggu di sini malah nggak dapat orderan, malah bikin ngantuk. Apa aku pindah tempat aja ya? Sambil ngopi lah biar nggak ngantuk. Ya semoga aja nanti sore lebih rame. Biasanya jam pulang kerja kan banyak orang yang butuh tumpangan. Tapi kalau nggak dapat juga ya udahlah. Mungkin emang rezeki hari ini cuma segini. Yang penting masih bisa ngopi dan ngasih uang belanja harian ke istri. Mau pesan apa Pak Rudi? Seperti biasa. Iya Bu, kayak biasanya kopi hitam tapi jangan terlalu manis ya. Oh ya Bu, aku mau cerita nih. Mau cerita apaan Pak? Tumben, siang-siang gini udah bawa cerita. Iya nih Bu, soalnya semalam ada kejadian di depan komplek. Ada lagi driver online yang jadi korban orderan fiktif Bu. Waduh, emang gimana ceritanya Pak? Jadi gini Bu ceritanya. Sekitar jam 9 malam, ada abang driver datang bawa plastik gede isinya makanan. Katanya buat orang yang namanya Yanti. Dia nanya ke saya, Pak, rumah Bu Yanti itu di mana ya Pak? Terus, emang ada ya Bu Yanti di kompleks ini? Nah itu dia Bu, saya bilang aja, loh Mas di kompleks ini nggak ada yang namanya Yanti. Tapi si drivernya kekeh Bu, katanya udah disuruh nunggu, soalnya customernya bilang lagi OTW pulang. Ya ampun, terus akhirnya gimana Pak? Ketemu nggak dia sama customernya? Ya nggak ketemu lah Bu, kan orderan fiktif. Saya udah bilangin juga ke dia, di daerah sini tuh udah beberapa kali kejadian kayak gitu. Udah banyak driver yang kena tipu. Aduh, kasihan juga ya Pak. Udah capek ngantar makanan jauh-jauh, malah gitu nasibnya. Iya Bu, saya kasihan liatnya, soalnya makanannya lumayan banyak dan mahal. Kayaknya pesanan restoran Jepang gitu, ada sushi sama bento. Katanya sih, totalnya hampir 500 ribuan. Waduh, 500.000 lagi. Ya ampun, itu kan gede banget buat ukuran driver online. Iya Bu, saya lihat mukanya juga udah lemes banget. Katanya udah nelpon nomor customernya, tapi nggak diangkat-angkat. Aduh, tega banget ya orang yang kayak gitu. Padahal yang kerja kayak driver online itu kan nyari rezeki halal. Nah itu dia Bu, saya juga kadang heran, orang-orang kok tega bener ngerjain orang yang lagi berjuang cari nafkah. Apalagi jam segitu udah malam, pasti udah capek. Iya bener Pak, saya juga pernah lihat di berita, katanya sekarang banyak banget modus orderan fiktif begitu. Ada yang sampai nangis karena uangnya habis buat nutup pesanan yang nggak dibayar. Betul Bu, makanya saya langsung kasih tahu drivernya semalam. Saya bilang,
Mas, udah jangan ditungguin. Ini udah sering kejadian di sini. Mending dibawa balik aja. Atau coba dijual lagi biar nggak rugi-rugi amat. Terus dia gimana, Pak? Ya akhirnya dia pamit juga dan bilang mau coba tawarin makanannya ke teman-temannya yang di sekitar sini. Katanya biar bisa balik modal dikit lah. Ya semoga aja masih ada yang mau beli ya Pak. Kasihan bener udah ngeluarin duit segitu banyak cuma gara-gara orang iseng. Iya Bu, saya juga jadi kepikiran sampai sekarang. Soalnya udah 3 kali loh kejadian kayak gini. Dan itu pun nama orderan fiktifnya sama, atas nama Yanti. 3 kali? Wah, berarti udah sering banget dong. Emang nggak bisa dilacak ya orang yang suka iseng gitu? Susah Bu, orang-orang kayak gitu biasanya pakai nomor palsu atau akun yang baru bikin. Habis nipu langsung hilang. Aduh, dunia makin aneh aja ya Pak. Orang kerja bener malah ditipu. Orderan fiktif? Kok ngeri juga ya dengarnya? Ya mudah-mudahan aja aku nggak ngalamin. Akhirnya ada juga orderan masuk. Dari tadi nungguin bosen banget, tapi jaraknya lumayan jauh juga ya. Hampir 20 km dari sini. Ambil gak ya? Takutnya nanti bensinnya nggak cukup. Soalnya kan aku tadi cuma isi bensin dikit. Cuma kalau nggak aku ambil, nanti anak istriku mau makan apa di rumah? Dari pagi juga cuma 1 orderan, itu pun kecil banget hasilnya. Sekarang ada orderan agak jauh, ya mau gimana lagi, harus disyukuri. Kadang rezeki emang nggak selalu yang deket dan harus dijemput sejauh ini. Ya bismillah aja deh, semoga pelanggannya baik dan semoga hari ini bisa bawa pulang banyak uang. Mas Angga ya? Iya bang, betul. Tolong anterin saya pulang ya bang. Waduh, ini kenapa penumpangnya kayak orang mabuk gini? Cancel nggak ya orderannya? Takutnya nanti di tengah jalan malah bikin masalah. Tapi kalau aku cancel, sayang banget. Bensin udah kepake, perjalanan jemput juga jauh. Duh, gimana ini? Bang, malah bengong. Ayo anterin pulang. Jangan diem aja bang. Iya mas, siap. Kita langsung berangkat aja ya. Ya udah deh, bismillah aja. Semoga aman sampai tujuan. Sekitar 1 jam perjalanan, mobil Ariel akhirnya sampai di tempat tujuan dan berhenti di depan sebuah rumah besar di komplek perumahan. Kita udah sampai ya mas, ini alamatnya sesuai aplikasi. Oh udah nyampe ya, berapa biayanya bang? Di aplikasinya sih 200.000 aja mas. Ini bang uangnya, kurang nggak? Lah ini kebanyakan mas, kelebihan 800.000. Nggak apa-apa bang, ambil aja sisanya, anggap aja bonus dari saya. Beneran ini mas, nggak apa-apa. Beneran bang, ambil aja. Ya udah kalau gitu bang, saya turun dulu. Wah makasih banget ya mas, semoga rezekinya dilancarkan. Duh, gak nyangka banget hari ini aku dapat rezeki nomplok. Mimpi apa ya semalam? Ya Allah, sekali narik bisa dapat 1 juta. Padahal biasanya nggak sampai segitu. Paling cuma 500 per hari. Ya semoga aja tiap hari dapat penumpang kayak gini terus. Jadi aku bisa ngasih uang lebih ke bunda. Terus kalau kayak gini sih, aku nggak perlu narik sampai larut malam. Biasanya jam segini aku masih muter-muter nyari orderan tambahan. Biar nutup biaya bensin sama makan. Ya alhamdulillah hari ini aku bisa pulang cepet nanti. Bisa makan bareng bunda sama anak-anak di rumah. Pasti bunda seneng banget kalau aku pulang bawa uang banyak ini. Plus bisa beliin jajan buat si kecil. Ada orderan lagi nih. Lah ini kan lokasinya searah sama jalan pulang. Wah kebetulan banget. Sekalian aja deh aku ambil orderannya. Lumayan buat nambah uang bensin besok. Ya hitung-hitung sambil pulang sambil kerja. Alhamdulillah hari ini benar-benar hari keberuntungan. Ini udah sampai di titik jemput, tapi kok nggak ada orang sama sekali? Apa mungkin penumpangnya lagi di warung deket sini kali ya? Atau belum nyampe? Namanya Yanti. Tapi kok nggak ada chat sama telepon juga ya? Aneh. Terus sepi banget lagi daerah sini. Masa iya orderan fiktif? Semoga aja bukan. Tapi kok perasaanku nggak enak ya? Astaga, sejak kapan ada orang duduk di belakang? Aku kok nggak dengar pintu kebuka sama sekali. Maaf mbak, tadi mbak masuk dari mana ya?
Ya udah Mbak, kita langsung berangkat aja ya Mbak, sesuai aplikasi. Aduh ya Allah, ini beneran manusia bukan sih? Kok tadi nggak ada suara pintu kebuka, nggak ada langkah kaki juga, tapi tiba-tiba udah duduk di jok belakang. Aneh banget nih orang, kenapa suasananya jadi serem gini? Tenang, mungkin dia cuma orang aneh aja. Sepanjang perjalanan, Ariel hanya bisa membaca doa di dalam hati. Namun ketika sampai di titik tujuan, Mbak, udah sampai di titik tujuan ini. Lah, orangnya tadi kemana? Ya Allah, barusan aku nganter siapa ya? Setan. Bikin rugi aja. Udah keluar bensin banyak, malah nggak bayar. Akhirnya pulang juga ya, capek banget ya hari ini. Iya Bun, lumayan lah. Tapi alhamdulillah hari ini ayah dapat rezeki lebih. Ini buat bunda 1.200.000. 1.200.000 ya, banyak banget hasil narik penumpang hari ini. Iya Bun, alhamdulillah. Padahal ayah cuma nganter 4 penumpang hari ini. Tapi tadi ada satu penumpang yang baik banget. Dia ngasih uang lebih ke ayah. Ya katanya buat tambahan bensin sama makan. Oh gitu toh, ya syukur deh, berarti rezeki ayah memang lagi banyak. Iya Bun, ayah juga nggak nyangka. Tapi sebenarnya ayah mau cerita sesuatu nih. Emang mau cerita apa ya? Kok mukanya tiba-tiba serius gitu? Jadi gini Bun, pas ayah nganterin penumpang yang terakhir tadi, ada kejadian aneh. Kejadian aneh? Kejadian aneh apaan? Waktu itu ayah udah sampai di titik jemput, tapi nggak ada orang sama sekali di situ. Nah, pas ayah nengok ke belakang, tiba-tiba ada perempuan duduk di jok belakang. Padahal ayah nggak dengar suara pintu mobil kebuka ataupun langkah kaki. Hah, kok bisa sih? Terus gimana ya? Iya, ayah juga kaget. Perempuan itu wajahnya agak pucat gitu, kayak orang sakit. Ayah sempet tanya sih, cuma dia nggak jawab apapun. Ya ampun, terus ayah ngapain? Ya, ayah anterin aja ke lokasi sesuai aplikasi. Nggak enak juga kalau dibatalin, udah nanggung. Tapi pas udah sampai tujuan, tiba-tiba aja dia hilang Pun. Nggak ada suara buka pintu juga, aneh banget deh pokoknya. Hilang? Maksudnya beneran nggak ada orang di belakang? Iya Bun, beneran. Ayah sampai bingung. Nggak tahu gimana caranya dia bisa ngilang. Ayah merinding banget waktu itu. Ya Allah, serem banget ya. Untung ayah nggak kenapa-napa. Ayah juga masih deg-degan. Tapi ya udahlah, mungkin itu cuma setan yang iseng. Tapi ayah rugi bensin Bun. Ya udah ya, yang penting ayah selamat dan nggak kenapa-napa. Soal bensin kan rugi dikit. Toh hari ini juga ayah dapat uangnya lumayan banyak. Bener juga sih, alhamdulillah masih bisa pulang dengan selamat. Habis ini istirahat aja ya, biar tenang. Nanti bunda buatin teh hangat. Iya Bun, makasih ya. Kadang ayah juga heran, kerja kayak gini tuh emang penuh misteri juga. Nggak cuma capek, tapi kadang bikin jantung mau copot. Iya ya, tapi yang penting ayah jangan lupa berdoa tiap kali mau narik, biar selalu dilindungi sama Allah. Siap Bun, besok-besok ayah bakal lebih hati-hati lagi. saat malam hari, Ariel mendapatkan orderan lagi untuk mengantarkan seorang kakek-kakek yang selesai ziarah. Sudah lama mas kerja jadi driver online? Oh belum pak, saya baru sekitar sebulan ini narik. Oh baru sebulan, tapi rame nggak mas orderannya? Ya gitulah pak, kadang rame, kadang sepi. Kalau lagi weekend atau pas jam sibuk, alhamdulillahnya rame pak, bisa dapat lumayan. Tapi kalau hari biasa, apalagi siang-siang, sepi banget pak. Kadang sampai nunggu 1 jam baru dapat orderan. Emang rezeki orang beda-beda ya mas? Tapi kalau rame terus bisa cepet kaya dong. Iya pak, kalau rame terus mah saya udah bisa beli mobil sendiri, nggak perlu nyewa lagi. Tapi ya begitulah, kadang lancar, kadang enggak. Namanya juga usaha pak. Betul mas, yang penting sabar dan jalani aja. Iya pak, saya jalanin aja. Dulu sempat nganggur lama, terus dapat rekomendasi dari temen buat jadi driver online. Karena katanya penghasilannya ya lumayan lah buat sehari-hari. Oh, ngomong-ngomong, saya juga sebenarnya punya mobil di rumah.
Lah kenapa Pak? Kok mobilnya nggak dipakai sendiri? Iya mas, saya udah agak males. Kalau harus nyetir jauh-jauh, saya lebih suka duduk santai kayak gini, disupirin orang lain. Ya kadang-kadang saya nyuruh anak buah saya kalau mau keluar kota, tapi akhir-akhir ini mobil sering nganggur di garasi. Nggak apa-apa Pak, biar saya ada orderan lagi. Kalau Pak Husen malas nyetir, tapi memang enakan disopirin orang lain sih Pak, nggak capek-capek. Mas, nanti berhenti di dekat jembatan aja ya. Emang kenapa Pak? Kok berhenti di dekat jembatan? Titiknya kan masih agak ke depan loh, sekitar 100 meter lagi. Saya turun di situ aja mas, gak apa-apa. Nanti saya jalan kaki aja dari situ. Udah deket kok dari rumah saya. Tapi beneran ini Pak, soalnya kalau saya turunin di situ, aplikasinya belum nyentuh titik tujuan. Nggak apa-apa mas, nanti saya kasih bintang 5 deh. Lagian jalan ke rumah saya itu sempit banget, cuma muat buat motor. Kalau mobil masuk sih bisa, cuma susah buat muter balik. Pernah ada dulu yang maksa masuk, malah nyangkut di tikungan. Oh gitu ya Pak, emang sering turun di situ juga sebelumnya? Iya mas, udah biasa. Soalnya rumah saya di dalam kampung, jalannya kecil, makanya saya minta turun di jembatan. Kita sudah sampai di jembatan Pak. Berapa mas biayanya? 100.000 aja Pak. Oh, ini mas uangnya. Iya Pak, hati-hati ya, soalnya jalannya gelap di sini. Iya mas, makasih banyak ya udah nganterin saya malam-malam gini. Semoga rezeki mas lancar terus. Amin, makasih juga Pak. Aneh banget, malam-malam gini turun di tempat sepi. Ya mungkin memang rumahnya deket-deket situ, tapi lumayan lah, malam-malam dapat 100.000. Kok kayak ada suara benda yang jatuh ke sungai? Apa jangan-jangan Pak Husen loncat ke sungai? Ah, bodo amat lah, yang penting aku udah dapat duit, aku pulang aja deh. Tumben ya, kok pulangnya agak malam? Biasanya jam segini udah di rumah. Iya Bun, tadi sebelum pulang sempat nganterin penumpang dulu, lumayan jauh sih, jadi agak telat pulangnya. Oh gitu ya, pantesan. Kirain tadi ada apa di jalan. Soalnya udah jam segini belum pulang-pulang juga. Enggak kok Bun, aman. Cuma memang penumpangnya minta dianterin ke daerah yang agak jauh. Tapi alhamdulillah dapat tambahan juga, meski nggak sebanyak yang kemarin. Ini Bun, hasil narik hari ini nggak seberapa sih, tapi ya lumayan lah buat nambah kebutuhan dapur. Gak apa-apa ya, disyukurin aja. Yang penting hari ini kita masih dikasih rezeki sama Allah. Kadang banyak, kadang sedikit, tapi selalu cukup kan? Iya Bun, bener banget. Selama ini ayah juga ngerasa selalu dicukupin, nggak pernah kekurangan. Oh ya Bun, hari ini masak apa ya? Ayah lapar banget nih, dari tadi sore belum sempat makan. Kalau nasi sih masih ada ya, masih banyak malah. Cuma lauknya habis tadi siang, belum sempat goreng ikan lagi. Bunda kirain ayah udah makan di luar. Soalnya kan biasanya kalau narik sampai malam gitu suka makan di luar. Iya sih, tadi sempat mampir beli air mineral aja, nggak sempat makan, soalnya udah keburu malam di jalan. Ya udah kalau gitu Bunda gorengin ikan dulu deh, ntar juga mateng. Sambil nunggu ayah bisa mandi dulu biar badannya seger. Nggak usah Bun, ayah mau makan aja di luar bentar, pengen makan yang agak beda. Mungkin beli pecel lele atau nasi goreng di warung ujung. Oh ya udah, tapi ayah masih ada uang nggak? Kalau nggak pakai uang ini aja. Nggak usah Bun, ayah masih ada uang di laci mobil, uang dari penumpang yang terakhir. Lah, kok uangnya jadi daun? Perasaan tadi ini uang 100.000 deh. Aku yakin banget Pak Husen ngasih uang sebelum turun. Terus aku langsung taruh di laci. Masa iya aku salah lihat? Apa jangan-jangan Pak Husen itu bukan manusia? Tapi nggak mungkin sih. Sepanjang jalan aku ngobrol sama beliau. Bahkan sempat bercanda waktu soal orderan sepi. Kalau bukan manusia, terus siapa dong? Tapi sosoknya biasa aja, kayak manusia normal, nggak ada tanda-tanda aneh sama sekali. Cuma yang bikin bingung, kenapa beliau minta turun di dekat jembatan? Padahal kan tempatnya di situ agak sepi, gelap lagi. Masa kejadian lagi yang kayak dulu?
Rugi. Terus aku gimana ini? Nggak jadi beli makanan dong. Lawang duitnya jadi daun. Apa aku buang aja ya ini daun? Jangan deh, buat kenang-kenangan aja. Dan bukti kalau aku mengalami kejadian mistis. Loh ya, kok balik lagi? Katanya mau beli makan di warung. Nggak jadi, Bun. Lah, kenapa emangnya ya? Warungnya tutup. Bukan, Bun. Uang ayah yang dari penumpang terakhir itu hilang, Bun. Hah? Nggak ada gimana maksudnya? Emang tadi uangnya ayah taruh di mana? Tadi ayah taruh di laci mobil, Bun. Tapi pas saya buka lagi, uangnya malah jadi daun kering. Daun kering? Kok bisa sih ya? Jangan-jangan ayah salah lihat kali. Ayah juga sempat mikir gitu, tapi pas dicek lagi, beneran daun kering. Warnanya coklat, udah rapuh kayak daun gugur. Padahal jelas banget, tadi itu uang 100.000. Aneh banget ya. Emangnya tadi penumpangnya siapa sih? Kakek-kakek sih, Bun. Orangnya kelihatannya normal aja. Malah panjang perjalanan, ayah ngobrol sama beliau. Cuma ya ada yang aneh dari dia. Aneh gimana maksudnya ya? Ya waktu ayah anter, dia malah minta turun di dekat jembatan. Padahal kan titik tujuannya masih agak jauh dari situ. Jembatan? Iya, Bun, tempatnya sepi banget. Ayah sempat bilang, Pak, titik tujuannya masih di depan lagi. Tapi dia malah ngomong, nggak apa-apa mas, saya turun di sini aja. Ih, merinding aku dengernya. Terus ayah ngeliat dia jalan ke arah mana? Nah itu dia, pas ayah nengok di spion, udah nggak kelihatan pun orangnya, hilang gitu aja. Terus ayah juga sempat dengar suara kayak benda jatuh ke sungai, Bun. Astaga, jangan-jangan dia korban yang bunuh diri di jembatan itu ya? Udah Bun, jangan ngomong yang aneh-aneh, gak mungkin lah kayak gitu. Tapi serius deh ya, aku jadi merinding. Mungkin aja bener kata ayah tadi, penumpangnya bukan manusia. Iya Bun, ayah juga sempat mikir gitu. Soalnya dari awal, ayah udah nyium bau wangi di sepanjang perjalanan Bun. Wanginya tuh kayak wangi bunga kuburan gitu Bun. Terus uangnya yang jadi daun, ayah kemanain? Ya ayah simpen aja Bun, sayang kalau dibuang, biar jadi kenang-kenangan aja. Oh gitu. Kalian pasti gak bakal percaya deh sama kejadian yang aku alami kemarin malam. Emang ngalamin apaan, Yan? Kemarin, aku habis nganterin kuntilanak, bro. Hah? Seriusan kamu, Yan? Nah itu dia, aku juga awalnya nggak nyangka. Orderan masuk sekitar jam 11:30 malam. Titik jemputnya di dekat kuburan tua belakang pasar. Aku pikir ya mungkin orang pulang kerja shift malam atau gimana. Pas nyampe sana, bener dong. Ada perempuan berdiri di pinggir jalan, rambutnya panjang banget sampai nutupin mukanya. Dia pakai baju putih lusuh, tapi aku nggak curiga sih. Mikirnya ya mungkin fashion aja. Terus kamu biarin gitu aja naik? Ya aku bukain pintu, dia terus masuk ke kursi belakang. Anehnya dia nggak ngomong sepatah kata pun. Panjang jalan cuma diem aja. Aku lihat dari spion, kadang dia nunduk, kadang juga ngadep jendela. Waduh, terus gimana? Nah ini yang bikin aku merinding. Pas nyampe di titik tujuan, yaitu rumah kosong deket kebun, aku berhenti terus nengok ke belakang. Niatnya sih mau bilang, Mbak udah nyampe, tapi pas aku nengok orangnya udah nggak ada bro. Padahal pintu mobil juga nggak kebuka sama sekali. Makanya aku bilang, aku yakin banget yang aku anterin itu kuntilanak. Itu sih jelas-jelas bukan manusia Yan. Tapi Yan, aku juga pernah mengalami hal mirip. Kemarin aku juga nganterin penumpang yang aneh. Siapa tuh? Kakek-kakek sih. Tapi orangnya ramah banget. Malah sepanjang jalan kita ngobrol. Cuma uang yang dia bayar itu tiba-tiba aja berubah jadi daun. Serius, Ril? Uangnya jadi daun? Serius? Aku bener-bener nggak ngerti. Tadinya aku kira halu. Tapi beneran kok uangnya jadi daun. Terus kamu apain tuh daun? Ya aku simpen. Sampai sekarang masih ada. Aku taruh di dompet buat kenang-kenangan. Tapi Ril, kamu mau nggak setiap kali kamu beli barang, uang yang kamu bayarkan itu balik lagi ke kamu? Siapa yang nggak mau bang? Enak banget tuh. Bayar tapi uangnya balik. Gak rugi sama sekali. Tapi emang bisa kayak gitu? Bisa kok. Aku tahu caranya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya bang? Pertama, kamu butuh uang 100.000 selembar. Terus kamu harus beli minyak jin. Harganya lumayan sih, sekitar 300 ribuan. Minyak jin? Iya, jadi nanti uang yang kamu keluarin bakal balik lagi ke dompetmu. Tapi beneran balik gak sih bang uangnya? Jangan-jangan cuma ngibul doang.
Pasti balik kok, Ril. Nggak usah khawatir. Aku jamin deh, kalau uangnya nggak balik, semua modalmu aku yang tanggung. Ya udah deh, nanti aku kasih uangnya. Aku juga pengen buktiin beneran nggak uangnya bisa balik. Bang Jamal, tumben pagi-pagi udah main ke rumah. Gimana bang, uangnya? Berhasil nggak? Berhasil, Ril. Makanya aku langsung ke sini. Nih uangnya. Tapi sebelum kamu pegang, aku harus bilang sesuatu dulu. Ada pantangannya soalnya. Pantangan? Maksudnya gimana bang? Jadi gini, uang ini nggak bisa sembarangan dipakai, Ril. Kamu nggak boleh pakai uang ini buat beli barang di toko-toko kecil. Harus dari toko besar, kayak minimarket, supermarket, atau toko yang ada di kota. Hah, kok gitu bang? Emangnya kenapa? Kok nggak boleh beli di toko kecil? Ya itu udah jadi pantangannya, Ril. Tapi yang jelas jangan sekali-sekali kamu pakai uang ini buat beli barang apapun di kampungmu sendiri. Lah, kok ribet banget bang? Jadi uang ini beneran balik gak sih? Beneran balik, Ril. Kalau kamu nggak percaya, bisa kamu tes dulu deh. Tapi inget ya, jangan dipakai sembarangan. Ya udah deh, kalau gitu aku tes dulu ya bang. Misalnya aku beli rokok di warung tetangga, boleh nggak? Boleh, kalau niatnya cuma mau ngetes. Tapi nanti uang kembaliannya harus kamu balikin lagi ke tetangga kamu. Oke deh, aku coba dulu ke warung Bu Siti buat beli rokok. Sekalian ngetes, bener nggak nih uangnya bisa balik? Iya, Ril, jangan lama-lama. Aku tunggu di sini ya. Siap bang, bentar doang kok. Warungnya juga nggak jauh dari sini. Mau beli apa Mas Aril? Mau beli rokok bu, rokok Surya 1 pak aja. Oh, rokok Surya. Tunggu bentar ya, tak ambilin dulu di dalam. Iya bu. Ini Mas rokoknya. Berapa bu harganya? 30.000 aja Mas. Oh iya bu, ini uangnya 100.000. Waduh, pagi-pagi kok uangnya gede banget. Nggak ada uang pas toh Mas? Nggak ada bu, saya nggak ada recehan. Cuma ini aja tadi, baru ambil dari ATM. Ya udah deh, tunggu bentar ya Mas, tak cari kembalian dulu. Tadi rokoknya 30.000 ya harganya. Jadi kembaliannya 70.000 ya Mas. Ini Mas kembaliannya, silakan dicek dulu. Iya bu, udah pas kok bu uangnya. Makasih banyak ya bu. Sama-sama Mas Aril. Gimana? Udah beli rokoknya? Udah bang, ini rokoknya. Tapi aku mau nanya bang, terus uang yang 100.000 tadi balik gak bang? Coba kamu cek dulu di kantong belakangmu. Loh iya bang, beneran balik. Wah, enak banget dong ini. Kalau kayak gini terus, bisa kaya raya aku bang. Bener kan apa yang aku bilang? Tapi kamu jangan keburu seneng dulu. Kenapa bang emangnya? Kan tadi beneran balik uangnya. Berarti berhasil dong. Iya berhasil, tapi itu tadi cuma ngetes aja kan? Kamu inget gak tadi apa yang aku bilang? Pantangan dari uang itu gak boleh dipakai di tempat kecil. Ingat sih, tapi maksudnya gimana ini bang? Tadi kan aku cuma beli di warung Bu Siti. Nah itu dia, sekarang kamu harus balikin uang kembalian yang kamu terima dari pembelian rokok tadi. Hah? Balikin? Lah terus rokoknya gimana? Ya rokoknya kamu bayar lagi pakai uangmu yang biasa, bukan dari yang uang gaib itu. Terus gimana ngomongnya nanti bang? Masa aku tiba-tiba balik ke warung, bilang kalau lupa bayar, kan aneh banget bang. Ya nggak usah ribet-ribet, bilang aja tadi kamu kelupaan belum bayar uang rokoknya, dan nggak usah dijelasin panjang lebar. Bu Siti juga nggak bakal curiga kok. Tapi bang, bukannya tadi udah dikasih uang 100.000, terus Bu Siti ngasih kembalian 70.000. Bener, kamu memang udah bayar, tapi kan uangnya balik lagi ke kamu. Jadi hitungannya kamu belum bayar ke Bu Siti. Iya deh bang, tapi beneran nih, nggak apa-apa kalau aku balikin sekarang. Justru harus sekarang, jangan ditunda. Kalau udah lewat maghrib, efeknya udah hilang. Hah, oke. Aku balik dulu ke warung Bu Siti buat bayar rokoknya. Nah, gitu dong. Nanti kalau udah beres, kamu balik lagi ke sini. Aku mau jelasin tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya? Wah, jadi masih ada lanjutannya, Bang? Ya ada, tapi nanti aja setelah kamu beresin urusan di warung itu.
Mau beli apa lagi Mas Aril? Maaf Bu, ini saya mau bayar rokok Surya yang tadi. Saya kelupaan belum bayar. Lah sudah kok Mas, tadi sudah bayar. Malah uangnya 100 ribuan tadi. Belum Bu, buktinya uangnya masih ada di saya. Masa sih Mas? Apa saya yang salah lihat ya? Ya mungkin bisa jadi sih Bu. Ini uangnya Bu, 100 ribu. Jadi Bu Siti nggak perlu ngasih kembalian lagi. Iya Mas, makasih ya Mas. Maklum, namanya juga orang tua, jadi kurang teliti. Nggak apa-apa kok Bu, saya ngerti. Kalau gitu saya permisi dulu Bu. Iya Mas, sekali lagi terima kasih banyak. Sejak saat itu, Aril melakukan praktek pembelian uang gaib di toko-toko besar. Sampai beberapa bulan kemudian, Aril akhirnya bisa membeli mobil dan rumah sendiri. Baru pulang ya? Iya Bun, akhirnya nyampe juga di rumah. Capek banget hari ini, rasanya pengen langsung rebahan. Kelihatan banget sih kalau ayah capek. Iya, soalnya tadi di jalan kejebak macet, jadi pulangnya agak kemalaman. Ya udah, habis ini Bunda buatin teh hangat deh, biar agak mendingan. Oh iya Bun, nanti kalau ada orang yang nyariin ayah, bilang aja ayah nggak ada. Loh, kok gitu ya? Emangnya siapa yang mau nyariin? Ya mungkin Pak RT atau temen ayah yang datang kemari. Kalau urusannya nggak penting-penting amat ya bilang aja nggak ada. Ayah males ketemu orang, atau nggak lagi keluar gitu. Lah, kenapa emangnya ya? Ayah mau istirahat aja Bun, nggak mau diganggu. Oh gitu. Bapak siapa ya? Ada perlu apa datang ke sini malam-malam? Oh iya, perkenalkan nama saya Husen. Saya datang kemari mau bertemu dengan Mas Aril. Waduh, maaf gak bisa Pak. Mungkin besok aja Bapak datang kemari lagi. Tapi saya ada urusan penting, Mbak, yang harus saya selesaikan. Hari ini saya harus ketemu langsung sama Mas Aril. Urusan penting apa ya Pak, kalau boleh tahu? Ya adalah pokoknya, Mbak. Intinya urusan ini harus selesai secepatnya. Aduh, gimana ini ya? Terima nggak ya tamunya? Apalagi ini urusannya penting. Ya udah deh Pak, silakan masuk dulu. Duduk dulu di ruang tamu, biar saya panggilin suami saya. Ya, ada tamu tuh. Siapa Bun yang malam-malam gini bertamu? Kakek-kakek sih, kalau nggak salah. Tadi bilang namanya Pak Husen. Pak Husen. Pak Husen siapa ya? Aku kok kayak nggak asing namanya. Apa jangan-jangan itu penumpang yang dulu minta turun di dekat jembatan? Nggak tahu juga ya, tapi tadi waktu aku tanya, dia cuma bilang kalau dia ada urusan penting yang harus diselesaikan hari ini sama ayah. Urusan penting? Ya makanya aku juga bingung. Tadi waktu dia datang, mukanya serius banget, terus bilang saya harus ketemu Mas Aril malam ini juga, nggak bisa ditunda. Lah terus orangnya sekarang di mana Bun? Tak suruh nunggu di ruang tamu ya. Oh gitu. Ya udah, ayah samperin sekarang. Pak Husen, kok bisa tahu alamat rumah saya dari mana, Pak? Gak perlu basa-basi. Saya kesini bukan mau ngobrol santai. Saya ada urusan penting yang ingin saya selesaikan dengan kamu. Urusan penting? Urusan apa ya, Pak Husen? Setahu saya nggak pernah punya masalah sama Bapak. Ada, dan masalah itu belum selesai. Jadi, balikin uang saya. Uang? Lah, maksud Bapak uang yang waktu itu? Bukannya itu sudah jadi hak saya sebagai driver? Saya kan cuma nganterin Bapak malam itu, dan Bapak sendiri yang ngasih uangnya. Saya tahu, kamu pakai uang itu bukan untuk semestinya. Kamu sudah menyalahgunakan uang saya. Menyalahgunakan? Maksud Bapak gimana? Saya cuma buat beli kebutuhan sehari-hari kok. Pokoknya saya minta balikin uang saya. Tapi Pak, uang itu kan udah jadi uang saya, dan saya bebas mau ngapain aja dengan uang itu. Kalau kamu tetap nggak mau balikin uang itu, ya sudah, tapi saya minta imbalan. Imbalan? Imbalan apa maksudnya Pak? Saya minta imbalannya adalah keluarga kamu. Waduh, gimana ya? Aku kembalikan nggak ya uangnya? Tapi itu kan satu-satunya penghasilanku. Kalau aku kembalikan, anak istriku nanti makan apa? Gimana ya? Duh, Pak Husen, kok hilang? Kemana perginya dia?
Halo Ril, ada apa nelpon pagi-pagi gini? Bang, aku mau cerita sesuatu. Tadi malam, Pak Husen datang ke rumahku, Bang. Pak Husen? Pak Husen siapa? Itu loh, Bang. Orang yang dulu ngasih uang ke aku, tapi uangnya berubah jadi daun. Walah, yang itu toh. Emang dia ngapain ke rumahmu? Dia datang untuk minta uangnya dikembalikan, Bang. Katanya sih kalau aku nggak mau balikin, dia minta imbalan, Bang. Imbalan? Imbalan apa maksudnya, Ril? Nah itu dia masalahnya, Bang. Imbalannya itu keluargaku sendiri, Bang. Oh gitu ya, paham aku sekarang. Lebih baik kamu turutin aja kemauannya, Ril. Kalau kamu nggak nurut, keluargamu bisa dalam bahaya, Ril. Terus gimana cara balikin uangnya, Bang? Gini aja, kamu datang ke tempat terakhir, kamu nganterin dia dulu. Terus uang itu kamu buang di situ. Oh gitu ya, Bang. Iya deh, nanti aku ke sana. Makasih banyak atas sarannya, Bang. Iya, Ril, sama-sama. Malam harinya, Aril berangkat menuju lokasi di mana ia mengantarkan Pak Husen sebelumnya dan membuang uangnya di jembatan tersebut. Loh, adik kenapa, Pun? Katanya sih sakit ya, dari tadi ngeluh terus. Emang kemarin habis makan apa? Kok bisa sampai sakit? Ya makan masakan bunda, kayak biasanya. Lawang adik juga nggak jajan dari kemarin. Ya kalau nggak jajan, harusnya aman dong. Terus sakitnya bagian mana? Katanya sih di bagian bawah perut. Tadi udah bunda kasih minyak kayu putih, tapi masih aja ngerasa sakit. Waduh, jangan-jangan masuk angin. Atau ada masalah di pencernaan. Udah buang air belum dia? Udah, tapi katanya sakit pas buang air besar. Bunda jadi khawatir ya. Ya udah, nggak usah nunggu-nunggu lagi. Kita bawa aja ke rumah sakit, Pun. Biar dicek sama dokter sekalian. Iya ya, soalnya adik juga kelihatannya lemes banget. Iya, aku siap-siap dulu. Bunda tolong siapin tas. Siapa tahu nanti perlu rawat inap. Kalau gitu bunda siapin sekarang. Semoga aja adik nggak kenapa-napa. Dok, sebenarnya apa yang terjadi dengan anak saya, Dok? Dia sakit apa ya? Kalau dari hasil pemeriksaan sementara, anak Bapak tidak menunjukkan adanya penyakit yang serius. Asam lambungnya normal dan tidak ada luka ataupun peradangan di lambungnya. Terus, kenapa anak saya mengeluh kesakitan di bagian perut, Dok? Saya jadi khawatir, Dok. Ya, kemungkinan besar itu akibat dari makanan atau faktor pencernaan ringan. Bisa jadi karena salah makan, alergi, atau gangguan sementara di sistem pencernaannya. Tapi untuk memastikan, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan, Pak. Iya, Dok. Tolong ya, Dok. Usahakan supaya anak saya bisa cepat sembuh. Tentu, Pak, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Bapak nggak perlu terlalu khawatir. Kami akan tangani ini sebaik mungkin. Makasih banyak, Dok. Sama-sama, Pak. Kalau gitu, saya permisi dulu, Pak. Masih ada pasien yang harus saya urus lagi. Karena anaknya tak kunjung sembuh, Aril pun menjual mobilnya dan semua harta bendanya demi pengobatan anaknya. Dan pada akhirnya, Aril kembali miskin lagi, seperti sedia kala.